Klub Arab Saudi tebus misil Girls dengan fantastis. Peringatan keras Patrick Clifford untuk skuad Garuda. Pesona trio Papua jadi andalan timnas Indonesia. FIFA viralkan identitas baru timnas Indonesia era Patrick Clifford. Peslike di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. FIFA viralkan identitas baru timnas Indonesia era Patrick Clifford. Perkembangan gaya bermain timnas Indonesia di era Patrick Clifford turut mendapat sorotan dari induk sepak bola dunia, FIFA. Sebagaimana diketahui, Patrick Clifford sudah melakoni 4 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sejak menangani tim Merah Putih. Percobaan awal dengan perubahan drastis berakhir pahit saat Indonesia kalah 1-5 dari Australia. Kekalahan itu jadi pelajaran berharga bahwa transisi tak bisa dilakukan secara instan. Clifford kemudian kembali memakai fondasi Sintayong dengan formasi 3-4-3 saat menghadapi Cina, Bahrain, dan Jepang. Namun, babak baru dimulai pada uji coba September melawan Taiwan menang 6-0 dan Lebanon imbang 0-0. Di dua laga itu, Clifford mulai menanamkan identitasnya sendiri termasuk beralih ke formasi 4-2-3-1. Eksperimen Clifford terlihat jelas pada peran pemain. Calvin Verdong ditempatkan sebagai interfet fullback ala Pep Guardiola, sementara Nathan Chown diberi tugas sebagai gelandang penghancur yang agresif. Bahkan, saat melawan Lebanon, Marcelino Ferdinand dimainkan sebagai false nine menggantikan Mauro Zylstra. Langkah ini menegaskan bahwa Clifford tak sekedar mengubah formasi, tapi juga membangun ulang gaya bermain timnas. Melalui laman resminya, FIFA menyoroti bahwa kreativitas, variasi operan, dan ketajaman serangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Kendati begitu, komposisi tersebut dianggap bisa menciptakan keseimbangan antara pengalaman Eropa dan semangat pemain lokal. Seakan mendukung perjuangan skuad Garuda, FIFA menyadari bahwa perjalanan Indonesia menuju 2026 memang masih panjang. Namun, pondasi identitas baru ini bisa menjadi batu loncatan penting untuk membawa Garuda melangkah lebih jauh, baik di Asia maupun panggung dunia. Pesona trio Papua jadi andalan timnas Indonesia. 1. Ricky Kambuaya. Gelandang serang Dewa United ini semakin matang di usianya yang telah mencapai 29 tahun. Pemain asal Sorong Papua itu menyala terang hingga membuatnya menjadi pilihan Patrick Clifford menambah kekuatan lini tengah timnas Indonesia. Sepanjang karirnya, Ricky Kambuaya total mencatat 41 penampilan bersama timnas Indonesia dengan mengoleksi 5 gol. Ia sempat kesulitan menemukan tempat di skuad utama Garuda saat era kepelatihan Sintayong. Kemudian, datang Patrick Clifford dan memberikannya kesempatan bermain pada saat melawan Bahrain bulan Maret tahun ini. Selanjutnya, Kambuaya selalu bermain melawan Cina, Jepang, dan terkini Lebanon. 2. Yakob Sayuri. Musim lalu, Yakob Sayuri menjadi kepingan tajamnya Malut dengan finish di posisi ketiga klasmen akhir. Pemain berusia 27 tahun asal Kepulauan Yapen tersebut sudah mengoleksi 28 caps bersama tim Merah Putih dan mencetak 3 gol. Ia semakin memikat Patrick Clifford di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan pemain PSM Makassar itu selalu bermain di 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia menghadapi Cina, Jepang, Taiwan, dan Lebanon. 3. Yance Sayuri. Sama seperti Yakob, Yance Sayuri juga menjadi andalan di Malut United dengan sulit tergantikan. Yance Sayuri mulai sering mendapatkan kesempatan bermain untuk timnas Indonesia di bawah naungan Patrick Clifford. Pemain berusia 27 tahun ini kurang dilirik oleh Sintayong. Clifford, yang terkesima dengan kecepatan dan permainan agresifnya, membuat Yance Sayuri mendapat menit bermain di 2 pertandingan. Ia dimainkan penuh saat laga di Jepang pada penutupan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, lalu ia bermain lagi selama 15 menit saat imbang 0-0 kontra Lebanon. Peringatan keras Patrick Clifford untuk skuad Garuda. Gaya permainan kasar ala tim Timur Tengah turut menjadi perhatian lebih bagi pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford. Peringatan keras pun dilontarkan berkaca dari hasil uji coba kontra Lebanon beberapa waktu yang lalu. Seperti yang diketahui, pertandingan tersebut juga dipenuhi dengan taktik permainan psikologis timnas Lebanon yang tidak ragu untuk bermain kasar dan memperlambat tempo permainan. Kondisi ini membuat emosi para pemain timnas Indonesia meningkat. Salah satu momen yang paling diingat adalah ketika Tom Hai mendorong pemain Lebanon yang dianggap sengaja memperlambat waktu pada injury time babak kedua. Pola permainan kasar yang ditujukan Lebanon juga terlihat pada tim-tim lain dari kawasan tersebut, termasuk Irak yang akan dihadapi timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu insiden yang paling diingat publik Asia Tenggara adalah ketika Irak bertemu Thailand di final Kings Cup 2025, di mana striker Irak Muhammad Ali menendang kapten Thailand Charatip Songkrasin pada injury time. Menanggapi hal tersebut, Patrick Clifford sepenuhnya memahami karakter permainan tim-tim Timur Tengah. Oleh karena itu, ia mengingatkan para pemain timnas Indonesia untuk tetap tenang dan tidak terbawa emosi saat menghadapi tim-tim tersebut. Kami harus tetap tenang, meskipun situasi seperti ini kadang terjadi. Kami harus berhati-hati karena pertandingan selanjutnya akan lebih menantang.
tegas Patrick Kluivert. Menariknya, Patrick Kluivert merasa optimis bahwa timnya dapat belajar banyak dari pengalaman ini sebelum menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Klub Arab Saudi tebus Misil Gars dengan fantastis. Masa depan bek timnas Indonesia Misil Gars masih menjadi teka-teki. Setelah gagal pindah ke klub Prancis, Stade Brest, muncul kabar bahwa klub-klub dari Liga Arab Saudi dan Liga Qatar kini tertarik untuk merekrutnya. Kabar ini diungkapkan oleh pengamat FC20 Leon Tenford. Menurutnya, meski bursa transfer Eropa di sejumlah negara sudah ditutup, perwakilan Hilgers masih berupaya mencari klub baru. Sejatinya, Misil Gars sudah hampir bergabung dengan Stade Brest. Namun, transfer tersebut gagal karena pemain berusia 23 tahun itu kehabisan waktu untuk menjalani tes medis. Tenford meyakini bahwa upaya pencarian klub baru belum berhenti. Ia juga mengonfirmasi bahwa Direktur Teknik FC20 Jan Strewer tak menutup kemungkinan untuk melepas Hilgers. Meski belum ada kepastian, Tenford menggarisbawahi pentingnya bagi FC20 untuk segera menjual Hilgers. Dengan kontrak yang hanya tersisa hingga Juni 2026, klub berjuluk The Tukers itu terancam kehilangan sang pemain secara cuma-cuma jika tidak ada kesepakatan transfer di musim ini. Untuk itu, gabung klub sekelas Liga Arab Saudi menjadi opsi yang menarik. Terlebih Hilgers memiliki nilai transfer fantastis yang mencapai sekitar 112 miliar per update Mei 2025. Saya rasa Qatar dan Arab Saudi masih terbuka untuk seminggu lagi. Saya bertanya lagi kepada Jan Strewer tentang hal itu. Dia mengatakan bahwa menurut perwakilan Hilgers masih ada sesuatu yang terjadi. Ungkap Tenford. Untuk itu, menarik menanti kejutan yang akan terjadi jika Misil Gars gabung klub Arab Saudi. Terlebih, bek asal Manado bakal berkesempatan menghadapi bintang top Eropa seperti Ronaldo, Benzema, hingga Firmino yang lebih dahulu berkarir di Liga Arab.